Sudah mulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Sudah kita rasa dan nikmat yang belum kita rasa. Di antara nikmat yang kita rasakan pada kesempatan sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu taman-taman surga di dunia, di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang berbahagia, suara jelas ya mas? Jelas ya? Baik jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Jalla fi'ula. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan menyampaikan insya Allah dosa besar berikutnya, yaitu tentang bahaya kesyirikan ya. Baik jamaah yang berbahagia, syirik ini sifat ya. Orangnya namanya musyrik. Jadi syirik itu sifat, orangnya namanya musyrik. Kalau banyak namanya musyrikun atau musyrikin. Mirip dengan iman, itu sifat, orangnya namanya mukmin. Sama dengan Islam, itu sifat, orangnya namanya muslim. Kemudian iman itu sifat, orangnya namanya mukmin. Kufur itu sifat, orangnya namanya kafir. Nifak itu sifat, orangnya namanya munafik. Riddah itu sifat, orangnya namanya murtad, dan yang lain. Jadi syirik itu sifat, orangnya namanya musyrik. Berarti orang yang berbuat syirik namanya musyrik. Baik, karena dia sifat, maka syirik ini bisa menempel pada setiap orang kalau dia tidak berhati-hati. Sebagaimana sifat panjang, sifat adil, sifat dermawan, sifat pelit, ini juga bisa menempel di dalam setiap orang kalau kita tidak waspada dengan dosa syirik. Baik jamaah yang berbahagia, lihat definisi syai'i mustarok, itu sesuatu menjadi sekutu atau tandingan, sesuatu sebagai teman, menjadikan sesuatu sebagai tandingan,
sebagai sekutu, sebagai serikat, sebagai saingan, sebagai padanan. Mensyirikan Allah berarti ia mengambil sesuatu makhluk, mengambil sesuatu makhluk sebagai padanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara bahasa, kalau dalam istilah kita, syirik itu ya menyekutukan Allah, biar gampang ya. Secara bahasa, syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat definisi syirik secara istilah. Ini saya ambilkan dari kitab Matan Khulasah fil Aqidah oleh Syekh Khalid Al-Musyaiqi. Kata beliau, definisi syirik secara istilah ini banyak orang yang tidak tahu. Jadi banyak kaum muslimin itu yang mereka menyangka namanya syirik itu ya nyembah patung, namanya syirik itu ya sujud kepada berhala, namanya syirik itu ya orang yang berKTP Hindu, orang yang berKTP Nasrani. Jadi sempit. Ini sebenarnya itu betul, itu di antara bentuk-bentuk syirik, tapi itu syirik secara bahasa. Sekarang kita lihat definisi syirik secara istilah. Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah, yaitu menyamakan atau menyetarakan atau mensederajatkan, mensejajarkan selain Allah atau makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Yaitu kita ulangi, menyamakan atau mensejajarkan, menyetarakan, menyamakan selain Allah. Siapa selain Allah? Ya makhluk. Itu menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi syirik secara istilah. Menyamakan selain Allah atau makhluk dengan Allah pada perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain Allah ya makhluk. Kata Nabi, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Dulu Allah itu sendirian, Bu. Dulu Allah dewean. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Berarti selain Allah namanya makhluk. Jadi arsy Allah, kursi Allah, surga, neraka, langit, seisinya, bumi, malaikat, jin, sunan, wali, jin, semuanya makhluk. Hamba Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Nah, dari definisi ini berarti ada dua bentuk syirik. Yang pertama adalah dia mensejajarkan makhluk, dia mengangkat derajat makhluk sampai ke level Allah. Jadi bentuk yang pertama adalah makhluk itu derajatnya diangkat setinggi-tingginya sehingga selevel, setingkat, sepadan, sederajat dengan Allah. Ini yang pertama. Bentuk yang kedua adalah level Allah diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan sehingga Allah selevel, setingkat, sepadan, sederajat dengan makhluk. Bentuk pertama makhluk diangkat setinggi-tingginya sehingga dia selevel, setingkat, sepadan, sederajat dengan Allah. Yang kedua, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha suci, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kuat, levelnya diturunkan sehingga selevel, setingkat, sederajat, sepadan dengan makhluk. Ini ada dua bentuk kesyirikan. Jadi derajat makhluk dinaikkan sampai selevel Allah atau
Allah diturunkan levelnya, derajatnya, sehingga selevel setingkat dengan makhluk. Ini dua-duanya bagian dari kesyirikan. Baik Bu, dari definisi ini kita tahu bahwa syirik itu bukan anti Tuhan. Syirik itu bukan anti Tuhan. Orang yang anti Tuhan bukan syirik. Orang yang anti Tuhan, orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu bukan musyrik sebenarnya. Secara bahasa itu ateis. Bukan musyrik tapi dia ateis. Jadi musyrik itu dia percaya adanya Allah, dia menyembah Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah, meninggikan Allah, cinta Allah. Tapi di satu sisi dia juga cinta kepada selain Allah. Dia juga membesarkan selain Allah. Dia juga menyembah selain Allah. Itu namanya syirik Bu. Jadi tak ulangi, syirik itu bukan anti Tuhan. Syirik itu bukan orang yang tidak percaya kepada Allah, bukan anti Allah ndak. Tapi syirik itu dia nyembah Allah, juga nyembah selain Allah. Cinta Allah, dia cinta Allah plus cinta kuburan keramat. Nah, ini syirik namanya. Hari ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Ini tauhid. Lah nanti ya Jibril. Lah ini syirik Bu. Ya Sunan Fulan, ya Wali Fulan, ya kuburan keramat, ya badannya. Nah ini syirik. Dia memanggil-manggil, menyeru, meminta, berdoa kepada Allah, plus menyeru-nyeru, meminta-minta kepada selain Allah. Ya Allah, ya Jibril, ya Allah, ya Abdul Qadir Jailani, ya Allah, ya Mbah Danyang, ya Allah, ya Dewi Sri, ya Allah, ya Yesus. Ini syirik. Jelas begini? Tanggal 10 Dzulhijjah dia berkorban kambing untuk Allah. Satu suro nyembelih kambing untuk Mbah Danyang. Nah, ini syirik berarti. Jelas begini? Jadi tak ulang lagi, syirik itu bukan anti Allah, tapi dia cinta Allah, sayang Allah, nyembah Allah, dia membesarkan Allah, mensucikan Allah. Tapi di saat yang sama dia juga membesarkan kuburan. Dia membesarkan jimat, dia membesarkan pohon, dia membesarkan Yesus sampai setingkat, selevel, sepadan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia haji, dia tawaf di Ka'bah. Ketika dia pulang, dia tawaf di kuburan keramat. Ini berarti apa Bu? Syirik. Jelas begini? Nah, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah kita sampaikan begini. Apa Bu ciri khusus Tuhan? Tadi kan sudah kita sampaikan toh, menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara yang menjadi ciri khusus Allah gitu. Definisi tadi kayak definisi ciri begini, menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi ciri khusus Allah atau Tuhan. Sekarang pertanyaan, apa ciri khusus Tuhan? Apa Bu? Apa ciri khusus Tuhan? Ya, salah satu ciri khusus Tuhan adalah bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Itu ciri sifat Tuhan. Itulah sifat khusus Tuhan. Bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk. Jelas Ibu? Jadi apa sih ciri Tuhan? Tuhan itu dia mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Itulah sifat Tuhan. Nah, sifat Tuhan ini kalau diberikan kepada makhluk berarti dia telah berbuat syirik. Contoh contoh sifat khusus Tuhan banyak Bu. Contoh Ibu, misalkan mengatur jagat alam raya. Ini sifat khusus Tuhan, jelas sih. Contoh mengatur angin, mengatur ombak, mengatur iklim, cuaca, gunung Merapi meledos, mengatur banjir, mengatur iklim, mengatur panas, mengatur jagat alam raya ini yang mengatur Allah.
Nah, ada orang yang meyakini Nyi Roro Kidul bisa mengatur Parangtritis. Apa ini? Syirik. Kenapa? Karena dia telah mensifati Nyi Roro Kidul dengan sifat khusus bagi Allah. Dia meyakini Nyi Roro Kidul bisa mengatur ombak, bisa mengatur angin, bisa mengatur rizki, bisa memberi anak. Berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ditanya, Mas, apa agama kamu? Islam. Apakah kamu sholat? Sholat. Siapa Tuhanmu? Allah. Ada berapa jumlah Tuhan? Satu. Ahad, Tunggal, Esa. Apakah keris ini Tuhan? Ya bukan. Siapa Nabimu Muhammad? Kiblatmu mana? Ka'bah. Kitabmu apa? Al-Quran. Kamu sudah haji bolak-balik, umroh tiap bulan. Apakah jimat ini Tuhan? Bukan. Apakah jimat ini bisa melariskan daganganmu? Bisa. Syirik, Bu. Kenapa? Karena dia telah mensifati keris dengan sifat khusus bagi Tuhan, yaitu melariskan dagangan. Pertanyaan, yang bisa membuat laris dagangan kita siapa? Allah. Lalu diberikan kepada jimat. Nah, ini syirik namanya, Bu. Meskipun dia juga nggak mengatakan jimat itu Tuhan, enggak. Dia nggak mengatakan Tuhanku dua, enggak, satu. Tapi dia telah meyakini jimat ini dia punya sifat khusus seperti Tuhan, yaitu melariskan dagangan. Ada orang ditanya, Bu, siapa Tuhanmu? Allah. Ada berapa jumlah Tuhan? Ya satu toh, Ahad, Tunggal, Esa. Apakah jenengan sholat? Sholat. Apakah Dewi Sri itu Tuhan? Ya bukan. Apakah Dewi Sri bisa menumbuhkan padi? Bisa. Dia telah berbuat syirik. Kenapa, Bu? Karena dia telah mensifati Dewi Sri dengan sifat khusus bagi Tuhan, yaitu menumbuhkan padi. Sekarang pertanyaan, siapa zat yang bisa menumbuhkan padi? Allah. Lalu diberikan kepada Dewi Sri. Ini syirik namanya. Dan orang seperti ini itu terancam kekal di neraka. Bukan perkara sepele. Meskipun KTP-nya Islam, meskipun dia haji, dia sholat, dia puasa, dia zakat, nggak peduli. Kalau dia berbuat syirik, ancamannya adalah kekal di neraka selama-lamanya, Bu. Ada orang ditanya lagi, contoh biar jelas. Pak, apa agama jenengan? Islam. Siapa Tuhanmu? Allah. Ada berapa Tuhanmu? Satu. Siapa Nabimu? Muhammad. Apakah Mbah Danyang itu Tuhan? Ya bukan. Bukan Tuhan dia. Apakah Mbah Danyang bisa memberi rizki? Bisa. Nah, ini syirik, Bu. Apakah Mbah Danyang bisa mengatur kampungmu? Bisa. Apakah Mbah Danyang bisa mengatur gunung? Bisa. Apakah Mbah Danyang bisa mengatur angin, petir, gledek? Bisa. Ini syirik, ibu-ibu. Karena dia telah mensifati Mbah Danyang dengan sifat khusus bagi Allah. Ya tadi, bisa memberi rizki, memberi anak, mengatur angin, petir, bledek, cuaca, iklim, dan seterusnya. Ini bagian dari kesyirikan. Dan seperti ini masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena mereka tidak paham tentang definisi syirik secara istilah. Baik, Bu. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengatur jagat alam raya ini kita harus meyakini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita itu harus meyakini Allah Esa, Bu. Apa Esa artinya, Bu? Tunggal. Allah itu Esa dalam 4 hal. Allah itu Esa dalam 4 hal, kan? Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Esa dalam apa? 4 hal. Yang pertama zatnya. Allah itu zatnya satu, tunggal, ahad, siji. Maka barang siapa yang dia meyakini ada Tuhan kok 2, Tuhan kok 3, Tuhan kok berbilang, syirik dia. Contoh seperti orang-orang Nasrani. Mereka meyakini ada namanya Trinitas. Tuhan Bapa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Tuhan Roh Kudus. Yang ketiga Tuhan Anak. Ini apa? Kesyirikan. Berarti zat Tuhan ada 3.
1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1, namanya trinitas. Contoh lain seperti orang-orang misalkan Hindu, mereka meyakini ada 3 Tuhan, gitu. Tuhan apa Bu? Dewa Brahma ya, Dewa Brahma pencipta, Dewa Wisnu pemelihara, kemudian Dewa Siwa yaitu perusak. Berarti ada 3 Tuhan, ada 3 dewa yang dikenal dengan Trimurti. Kalau Nasrani punya Trinitas, orang-orang hidup punya Trimurti. Apa ini? Kesyirikan. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya Allah itu zatnya satu, ahad, tunggal. Yang kedua, Allah itu Maha Esa dalam apa? Dalam perbuatan Allah. Dalam perbuatan Allah, dalam perbuatannya. Perbuatan Allah itu banyak sekali. Cuman dirangkum oleh para ulama menjadi 4. Yang pertama, mencipta. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya jagat alam raya ini yang menciptakan Allah Dewe Esa, tidak dibantu siapapun. Allah menciptakan langit, bumi, planet, bintang, laut, isinya pohon, binatang, semuanya sendirian, tidak dibantu siapapun. Esa, jelas sih. Yang kedua adalah mengatur. Tadi kan Allah Maha Esa dalam apa? Yang pertama adalah apa Bu? Zat. Yang kedua adalah perbuatan. Nah, perbuatan Allah itu banyak, dirangkum oleh para ulama menjadi 4. Yang pertama, mencipta. Allah mencipta alam sendirian. Yang kedua, mengatur. Allah mengatur jagat alam raya ini sendirian, mengatur angin, cuaca, iklim, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, melariskan dagangan, mengangkat karir, memberi kebahagiaan, memberi anak, memberi cucu, membuat gunung meledos, semuanya pokoknya Allah sendirian. Esa. Lah itu Pak, ada malaikat, ada malaikat penjaga gunung, ada malaikat penjaga janin, ada malaikat peniup trompet, ada malaikat penjaga neraka, ada malaikat yang menyampaikan wahyu, ada malaikat yang memberi hujan. Maka kita jawab, malaikat itu bukan pembantu Allah. Jelas juga? Malaikat itu bukan pembantu Allah. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Allah mampu untuk mengatur sendirian. Lah, malaikat itu, mereka itu statusnya adalah melaksanakan perintah Allah. Jadi status malaikat sama dengan kita, hamba. Kita hamba Allah, jin hamba Allah, malaikat hamba Allah sama. Hanya saja tugas malaikat dan tugas kita ini beda. Kalau manusia dan jin, bentuk penghambaannya kepada Allah adalah dengan cara beribadah, sholat, puasa, tayamum, zakat, azan, sa'i, tawaf, dan seterusnya. Sedangkan malaikat, mereka menghamba kepada Allah, bentuknya adalah dengan cara taat kepada Allah. Contoh, ada malaikat yang dia punya tugas untuk menanyai manusia di alam barzah, ya sudah, tugasnya itu tok. Ada malaikat yang tugasnya mungkin bertasbih tok. Ada malaikat yang tugasnya mungkin nyabut nyawa tok. Ada malaikat yang tugasnya menyiksa tok. Ya sudah, itu tugasnya Bu. Jadi malaikat itu hamba Allah, manusia hamba Allah, jin hamba Allah, sama persis. Cuma tadi bentuk penghambaannya tidak sama. Jadi jangan sampai kita menyangka malaikat itu penolong Allah, bukan. Pembantu Allah, bukan. Allah tidak butuh penolong, Allah tidak butuh pembantu. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menguasai. Oke, jadi perbuatan Allah pertama mencipta, kedua mengatur, yang ketiga adalah menguasai. Jadi seluruh jagat alam raya ini dikendalikan, dikuasai oleh Allah sendiri. Esa, tanpa bantuan siapapun. Yang terakhir adalah memiliki. Memiliki. Jagat alam raya ini semua ini 100% murni mutlak milik Allah. 1% pun malaikat, jin, wali-wali nggak punya saham. 100% semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ngerti Ibu? Kemudian yang ke berapa tadi? Allah Maha Esa dalam zatnya. Yang kedua perbuatan. Yang ketiga adalah dalam nama dan sifat. Nama dan sifat. Allah itu Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya kita tidak boleh memberi nama anak kita dengan nama Allah. Telah lahir Allah hari Kemis Legi. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Allah itu ini nggak boleh. Ada orang dikasih nama Allah nggak boleh. Ada orang dikasih nama Ar-Rahman nggak boleh, itu nama Allah. Ada orang dikasih nama Ar-Razzaq nggak boleh, itu nama Allah itu Mas. Kalau ingin dikasih tambahan hamba gitu, Abdur Razzaq boleh, Abdullah bagus, Abdur Rahman bagus, Abdus Salam bagus. Tapi kalau namanya Ar-Razzaq itu nggak boleh, itu nama Allah. Yang punya nama itu hanya Allah, yang berhak menyandang hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Allah Maha Esa dalam peribadatan. Artinya yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, yang berhak disujudi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari definisi ini, orang musyrik itu orang yang dia kenal Allah, cinta Allah, sayang Allah, menyembah Allah, tapi sekaligus dia juga menyembah selain Allah, membesarkan selain Allah. Dia cinta Allah, dia juga cinta jimat. Nah, dia cinta Allah, dia juga cinta kuburan keramat. Nah, dia cinta Allah, dia juga cinta sama Siddhartha Gautama atau cinta berhala. Dia cinta Allah, dia juga cinta keris. Dia cinta Allah, dia juga cinta sama pohon keramat. Ini namanya syirik. Berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu, sekarang kita akan menyampaikan di sini nggih. 10 fakta tentang dosa syirik. Yang pertama, 10 fakta tentang dosa kesyirikan. Yang pertama, larangan pertama dalam Al-Quran adalah larangan untuk berbuat syirik. Jenengan kalau membuka Al-Quran, Al-Quran ada berapa juz Bu? 30. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.234 kalau nggak salah nih. Kalau yang 6666 ini lemah kayaknya Bu, kebanyakan itu. Yang 6666 ini kebanyakan. Kalau kita membuka Al-Quran dari awal, larangan pertama adalah larangan berbuat syirik, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Al-Baqarah 22 nggih. Ini larangan pertama dalam Al-Qur'an. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian membuat tandingan nid. Nid itu andada nid nggih, membuat tandingan, sekutu, saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita lihat kesyirikan masih banyak nggih di tengah-tengah masyarakat kita Bu. Di antara buktinya adalah masih banyak orang yang menganggap benda-benda keramat tanpa dalil. Bentuk-bentuk kesyirikan di masyarakat yang pertama adalah masih banyak benda-benda yang dikeramatkan tanpa dalil. Ngeten Bu nggih? Untuk menentukan sesuatu itu keramat, sesuatu itu berkah, sesuatu itu punya bertuah, sesuatu itu berkah, bertuah, barokah, punya keutamaan, itu harus dengan dalil. Jelas sih? Kita tidak boleh mengatakan, "Mas, itu pohon keramat loh, itu sendang keramat loh, itu keris keramat loh, itu sungai keramat loh,
itu dia wajib membawa dalil. Kalau enggak boleh. Kalau enggak ada dalil enggak boleh. Orang yang mengatakan ini pohon keramat loh, ditebang enggak boleh. Ini pohon berkah loh, itu harus membawa dalil. Kalau enggak ada dalil maka enggak boleh. Kalau ini dibiarkan nanti semua orang bisa ngomong. Mas, ini peci keramat loh. Ini gelas keramat loh. Ini kipas keramat loh. Ini kan dari mulai misalnya ya dari Mbah Buyut sampai sekarang belum pernah rusak. Nah, ini berarti kipas keramat ini. Ini nggak boleh, Bu. Nah, hari ini masih banyak kaum muslimin yang mereka meyakini benda-benda keramat tanpa dalil. Tadi pohon keramat, sendang keramat, sungai keramat, petilasan keramat, gua keramat, pohon keramat, apa lagi, Bu? Bantu, Bu. Batu keramat, akik keramat, kebu keramat, ada di mana itu? Nah, itu kebu Kiai Slamet, selendang keramat. Dalam kereta keramat, perapatan keramat. Ada orang, Bu, saya pernah dengar ya, ada orang itu takutnya sama perapatan, itu ada, Bu. Ada nggak, Bu? Tahu perapatan ya, Bu? Perempatan itu perempatan. Ada orang yang dia takutnya sama perapatan. Aneh ya, wedine karo perapatan ku ada seperti itu. Ada orang yang dia takutnya sama pohon. Ya Allah, akhirnya orang wani nggak berani nebang. Ketika ranting-rantingnya jatuh, dia nggak berani ngambil. Misalkan ya, atau mungkin kalau dia ketiban daunnya mungkin merasa mendapatkan keberkahan seperti pohon Dewan Daru ya, ada di daerah mana gitu, seperti itu katanya. Ini nggak boleh, Bu. Termasuk meyakini kuburan keramat. Dalam Islam itu tidak ada kuburan keramat, Bu. Saya ingatkan, Bu, dalam Islam tidak ada kuburan keramat. Orang yang mengatakan ada kuburan keramat, dia harus membawa dalil. Kalau cuman klaim-klaim mengaku-ngaku ya aku ya iso. Kuburan ini Sunan Fulan, Wali Fulan, Sunan Kalijogo, keramat kata siapa? Kalau cuman pengakuan aku juga bisa nanti. Jelas, Bu? Ini agama, itu harus memakai dalil. Apalagi perkara-perkara gaib. Bicara perkara gaib harus membawa dalil, nggak boleh ngarang, Bu. Nanti sembarangan akhirnya pohon keramat di mana-mana, sendang keramat di mana-mana, akik keramat, keris keramat, pedang keramat, ini sumber-sumber kesyirikan seperti ini. Ngaten, Bu. Termasuk menentukan benda-benda bertuah, benda-benda barokah juga harus dengan dalil. Berikan contoh, Bu, air yang berkah, Bu. Zam-zam. Kita boleh mengatakan zam-zam adalah air yang pasti berkah. Boleh, kenapa? Ada dalil. Nah, orang yang mengatakan air ini pasti berkah, tidak boleh. Saya mengatakan air ini, Mas, ini zam-zam, Mas, betul toh? Ya enggak toh? Enggak boleh, Bu. Saya boleh mengatakan semoga air ini berkah, boleh, enggak apa-apa. Semoga itu boleh, enggak berharap. Mudah-mudahan onde-onde ini berkah, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau mengatakan ini onde-onde berkah loh, Mas, ini nggak boleh. Langsung memastikan onde-onde berkah, memastikan telo gosong berkah, ini dari mana? Ini nggak boleh, Bu. Jelas ya, ini nggak boleh seperti itu. Nah, hari ini masih banyak seperti itu. Sebagian kaum muslimin memang ada mereka yang meyakini adanya sendang keramat, airnya berkah. Bahkan maaf kalau saya sampaikan, hampir di setiap kuburan, makam-makam wali, orang-orang yang dianggap wali itu rata-rata ada airnya yang dianggap berkah. Contoh, Pak, kata teman saya itu di pemakaman Sunan Muria. Nek saya sendiri pernah mengalami langsung, Bu, yaitu di Sunan Ampel. Waktu masih kecil saya kan diajak, masih kecil ke sana itu ada kayak gentong, itu ya diyakini air berkah itu enggak boleh, Bu.
kecuali diisi zam-zam nggak apa-apa, itu tidak boleh seperti itu. Oke. Kalau di India orang-orang Hindu meyakini sungai Gangga air berkah. Nah, bedanya apa? Ini hukumnya haram, tidak boleh. Oke. Mengatakan sesuatu itu berkah harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalil maka tidak boleh. Tidak boleh. Kalau seperti itu nanti semua orang bisa ngarang-ngarang, Bu. Orang bisa ngarang-ngarang. Termasuk tidak ada kuburan keramat, Bu. Tidak ada kuburan berkah. Sebagian kaum muslimin malah ngalah berkahnya dengan batu nisan, ngalah berkah dengan debu pasir kuburan. Ini nggak boleh, tidak boleh. Seandainya ada kuburan keramat, maka kuburan yang berkah adalah kuburan para nabi. Tapi kenyataannya kuburan para nabi itu semuanya dirahasiakan oleh Allah, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyembunyikan kuburan para nabi. Mana kuburan Nabi Adam? Mana kuburan Nabi Musa? Mana kuburan Nabi Zakaria? Mana kuburan Nabi Sulaiman? Mana kuburan Nabi Dawud, Nabi Musa, Harun, Yahya, Idris? Enggak ada. Maksudnya tidak ditemukan. Kenapa? Allah sengaja menyembunyikan. Karena enggak ada berkahnya, Bu. Satu-satunya kuburan Nabi yang pasti diketahui hanyalah kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jenengan ingin mencari berkah, jangan ke kuburan, ke masjid. Nah, berkah itu adanya di masjid, bukan di kuburan. Di kuburan itu tidak ada apa-apa, Bu. Lah sih, maka semangatlah pergi ke masjid, ke rumah Allah, mencari berkah. Dengan cara apa? Ya sholat, ya doa, ya zikir, ya wirid, baca Quran, itikaf dan seterusnya. Di kuburan tidak ada berkah. Berkah itu adanya di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kaum muslimin justru mereka lebih rindu dengan kuburan, lebih cinta dengan kuburan, lebih betah di kuburan daripada di masjid. Ini aneh, okay? Jadi larangan pertama dalam Al-Quran adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bu, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat, Bu, sifat-sifat Tuhan yang disembah selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu mereka punya sifat-sifat yang hendaknya menjadi semacam evaluasi bagi kita. Berikan contoh, Bu, Tuhan yang disembah selain Allah di masyarakat kita yang jenengan kenal. Tuhan yang disembah selain Allah yang jenengan kenal. Yesus, benar kita? Yesus. Terus, Bu, Bunda Maria barangkali. Terus matahari disembah orang-orang Jepang. Terus kalau nggak salah ada yang nyembah roh leluhur ya, Konghucu kalau nggak salah, nggih. Terus, Bu, apalagi dibantu, Bu? Yesus, Roh Kudus, api disembah orang-orang Majusi gitu. Kemudian Uzair disembah orang-orang Yahudi. Sebagian orang-orang Syiah ekstrim mereka menyembah Ali. Kemudian Fir'aun, kemudian Namrud, Siddhartha Gautama barangkali nggih, orang-orang mungkin Yunani kuno atau Yunani kuno nggih nyembah dewa Zeus, dewa dewi. Ada yang nyembah dewa Semar, Dajjal, malaikat. Ini contoh-contoh Tuhan-Tuhan yang batil yang disembah selain Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sifat-sifat Tuhan yang disembah selain Allah. Yang pertama, mereka itu tidak punya apa-apa.
Jadi Tuhan-Tuhan palsu, Tuhan-Tuhan batil, Tuhan-Tuhanan tadi Bu, tadi nggih kayak Yesus, Roh Kudus, Tuhan api, Tuhan matahari, Tuhan Fir'aun, Namrud, Tuhan-Tuhan palsu tadi itu, kata Allah yang pertama mereka itu tidak punya apa-apa. Bisa dilihat di surat Fatir ayat 13. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, kata Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka itu tidak punya apa-apa meskipun hanya kitmir. Apa kitmir? Kitmir itu kalau jenengan memakan buah kurma, daging dimaem, nanti ada isi biji kurma. Biji kurma itu kan dibungkus sama itu loh, selaput ari yang putih tipis. Nah, itu namanya kitmir Bu. Jadi selaput putih tipis membungkus kulit kurma itu juga milik Allah, bukan milik Tuhan-Tuhan tadi. Kalau kulit ari yang tipis itu milik Allah, apalagi isinya, apalagi kurmanya, apalagi pohon kurmanya Bu. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bisa dilihat di surat Saba ayat 22. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarrah. Tuhan-tuhan yang diseru selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka enggak punya sesuatu apapun meskipun cuman dzarrah. Dzarrah itu diantara mananya adalah jenengan kalau jam 8 pagi buka jendela rumah, nanti ada cahaya matahari masuk, nanti kayaknya ada debu-debu yang berterbangan Bu nggih. Itulah dzarrah Bu. Ana wujude ada, tapi kan nggak bisa dipegang. Tak ulangi, dzarrah itu mananya adalah jenengan jam 8 pagi buka jendela rumah, nanti ada cahaya matahari masuk, nanti kayak ada debu-debu yang berterbangan Bu nggih. Itulah dzarrah Bu. Lah sekecil itu Tuhan-Tuhan tadi itu nggak punya dia. Jadi 100% jagat alam raya ini murni mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pantas, yang berhak, yang boleh disembah hanyalah Allah, yang boleh dianggap Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Bu, sifat-sifat Tuhan palsu. Tadi yang pertama nggih, nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa mereka. Di Fir'aun, Namrud yang kurang ajar itu 1% pun dia nggak punya saham. Secuil pun nggak punya saham di dalam kepemilikan jagat alam raya ini. Yang kedua adalah mereka tidak bisa mencipta Bu. Tuhan-Tuhan tadi itu tidak bisa mencipta. Mana dalil Al-Hajj ayat 73. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban. Seandainya Tuhan-Tuhan tadi berkumpul, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Tuhan api, Tuhan matahari, Tuhan ini, Tuhan itu berkumpul, kata Allah, disuruh untuk membuat dzubab, laler. Bisa Bu? Enggak bisa. Jadi mereka itu bukan mencipta, tapi dicipta. Matahari itu enggak menciptakan dia, tapi dia diciptakan. Yesus itu bukan mencipta, tapi dia dicipta. Oleh karena itu Tuhan-Tuhan batil tadi itu mereka makhluk. Mereka itu adalah makhluk. Mereka dicipta, bukan mencipta. Maka jangan menyembah api, tapi sembahlah pencipta api, sinten? Allah. Jangan menyembah matahari, sembahlah pencipta matahari, sinten? Allah. Jangan menyembah Yesus, sembahlah pencipta Yesus, sinten? Allah. Jangan menyembah pohon, tapi sembahlah pencipta pohon, sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala Bu. Yang kedua di surat An-Nahl ayat 20.
Walladzina tad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya. Tuhan-tuhan batil itu, mereka itu la yakhluquna syai'a, tidak menciptakan sesuatu apapun. Bu, seandainya Bu nggih, tadi Tuhan-Tuhan tadi Fir'aun, Namrud, Siddhartha Gautama, Tuhan Yesus, Zeus, Tuhan Dewi ini, Dewa itu, Nyi Ro Kidul, Mak Lampir, Grandong, Nyi Blorong, Bu nggih. Misalnya disuruh membuat tengu, bisa nggak Bu? Tahu tengu nggak Mas Muslim? Tahu ya, tengu Bu, nggak bisa. Suruh membuat telur kalau diengkrami menetas bisa? Bisa nggak Bu? Nggak bisa Bu. 1 juta profesor suruh gawe ndok, nek diengkrami menetas saged? Nggak bisa. Wes, kon gawe sesuai godhong. 1 juta profesor suruh membuat sesuai godhong, saged? Nggak bisa Bu. Suruh membuat biji kacang hijau siji tok wis. 1 biji kacang dele 1 tok. 1 biji jagung. Syaratnya ditanam tumbuh bisa? Nggak bisa. Seluruh jagat alam raya ini milik Allah, yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak layak disembah. Kemudian bahkan kata Allah, amwatun, mereka itu bakalan mati. Gimana? Matahari itu bisa apa sih matahari? Wong dia makhluk kok, dia nggak bisa apa-apa matahari itu. Matahari kalau sudah ada sinar rembulan kan dia tertutup nggih, gerhana toh, nggak mampu sampai ke bumi, lemah matahari itu. Kok disembah? Ya nggak pantas. Yang ketiga, di antara sifat-sifat Tuhan palsu kata Allah, mereka itu hanyalah nama-nama yang dibuat-buat. Dalilnya surat Yusuf ayat 40. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Berhala-berhala, Tuhan-Tuhan palsu yang disembah orang-orang kafir itu hanyalah nama yang dibikin-bikin. Contoh kalau di negara kita ya apa namanya tadi, ada Mbah Petro, ada Mbah Semar, ada Eyang Jugo, mungkin ya Bu, ada Ki Sapu Jagat, Mbah Dosang, Mbah Rantai Kencana Wulung, Dewi Sri, Dewi Lanjar, Nyi Roro Kidul. Itu nama-nama yang dibikin-bikin sebenarnya. Dan itu sebenarnya tidak ada Bu. Tak ulang-ulang Bu. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan makhluk gaib yang dicipta hanya 3. Pertama, malaikat diciptakan dari cahaya. 2, jin diciptakan dari api. Yang ketiga, iblis diciptakan dari api. Sudah. Ini makhluk gaib, malaikat, jin, iblis. Ya sekarang ono Nyi Roro Kidul, Wewe Gombel, Mak Lampir, Grandong, Ki Sapu Jagat, ono Kuntilana, ono Buto Ijo, ono apa lagi? Kolor Ijo, ono kolor Ijo. Oh keliru ya. Buto Ijo, terus Mbah Buto Terong, Mbah Mas, Kuntilana, Dewi Lanja, Dewi Sri, Dewa Dewi. Itu kata Allah, itu hanya nama-nama palsu, tidak ada itu Bu. Petrowerkuroga.com nggak ada itu. Mahabharata, Ramayana kan nggak ada, itu kan fiktif, cerita-cerita wayang. Nah sebagian kita malah takutnya sama Nyi Roro Kidul, ini kan aneh. Siapa dia? Kok berani-beraninya mengaku penguasa Laut Selatan? Itu rawono Bu. Mulanya ibu kita jangan sampai takut sama mereka, nggak boleh takut sama mereka. Sebagian orang ketika dia melewati ada cekungan, ngebel, didit. Nah, nggak ada orang loh, gitu. Loh, ini karo sopo deh ini nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Ini namanya menghormati jin, nggak boleh seperti itu. Apalagi ngomong didit, Mbah Nur Sewu nggih, putu dari langkung. Bayangin ini buatan parang Bu. Berarti dia wedine saro lembah.
takutnya sama cekungan, takutnya sama perapatan, takutnya sama kuburan, takutnya sama pohon, aneh. Takutnya sama jimat. Bu, ada orang dia punya jimat, Bu, jimat saya berupa keris. Keris ini tidak maka bisa balas. Kok diwedeni iku lho. Ngono kok ape nglawan Yahudi wong wedine karo angka 13. Wedine karo bulan perapat Yahudi. Bagaimana? Wedine karo wit. Bu, ada pohon besar, misalnya pohon apa ya? Beringin. Ya, pohon beringin dia mungkin berusia 500 tahun. Sama pohon suket. Beda apa sama? Sama persis, nggak ada bedanya, Bu. Jelas sih, sama-sama makhluk, sama-sama pohon. Lah kenapa ini berani nyabut, berani ini kenapa nggak berani motong? Wedine malah karo wit. Aneh, Bu nggih. Wit kan nggak bisa bales toh, Bu nggih. Kita lewat wit di anu kan nggak bisa bales toh. Ada orang takutnya sama tadi aki barang. Aki tidak dibantai resom bales. Malah takutnya sama ini nanti bisa mengotori akidah tauhid, akhirnya dia bisa berbuat syirik dari sini ini, Bu. Ini kita butuhnya ngaji seperti ini agar kita itu takutnya hanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tak ulang-ulang, Bu, orang yang berbuat syirik itu dia sebenarnya bodoh. Kenapa? Meskipun dia bergelar dokter, profesor, dia mungkin gus, dia habib, mungkin dia kiai, mungkin dia rektor. Tapi kalau dia berbuat syirik, dia sebenarnya bodoh. Bayangkan, batu nisan kok diusap-usap dalam rangka mencari berkah. Ini kan kebodohan namanya. Bahkan ada di mana Solo ya, kotoran kebo Kiai Slamet toh. Nah, ini kan kebodohan sebenarnya. Ada orang takutnya sama angka 13. Ya Allah, wedine karo angka 13. Jelas, Bu? Ini sebenarnya nama-nama yang diada-adakan itu enggak ada, Bu. Tadi seperti Gareng, Petur, Werkudara, Gatut Kaca, itu enggak ada, itu fiktif. Kalau di Arab dulu di zaman Nabi, mereka punya berhala Hubal, Manat, Uzza, gitu, kemudian apa lagi? Lata, ini nama-nama berhala. Ya sama nama-nama yang dibikin-bikin. Dan kemudian yang berikutnya, di antara sifat Tuhan-Tuhan palsu tadi itu, Bu, mereka itu tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa dilihat di surat Maryam ayat 42. Tuhan-Tuhan palsu tadi itu nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, dan nggak bisa berbuat apa-apa. Bisa dilihat di surat Maryam ayat 42. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ini ucapan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah berhala Tuhan yang dia itu nggak mendengar, dia nggak melihat, dia nggak bisa berbuat apa-apa, kau disembah, Bu? Ya tadi, ada orang yang dia malah justru menyembah keris, menyembah akik, menyembah jimat. Ini semuanya bagian dari kesyirikan. Yang terakhir, Bu, di antara ciri-ciri Tuhan yang batil adalah mereka adalah hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 194. Innalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Tuhan-Tuhan batil yang disembah itu mereka sebenarnya adalah hamba-hamba seperti kamu. Jadi kalau ada orang yang nyembah Yesus, berarti dia nyembah hamba. Berarti hamba nyembah hamba, makhluk nyembah makhluk. Ini kan secara logika nggak masuk akal.
Orang yang nyembah matahari berarti dia telah menyembah makhluk. Berarti makhluk nyembah makhluk. Baik Bu. Sekarang yang kedua nih, biar agak cepat. Fakta tentang kesyirikan yang kedua. Syirik merupakan larangan terbesar dalam Islam. Dalilnya adalah di hadis nih, hadis sahih riwayat Al-Bukhari Muslim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Mau ya Rasul? Qala al-israku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi menyebut syirik dengan akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar, Bu. Itu dosa syirik. Jadi gini Bu, Islam punya dua syariat. Yang pertama syariat perintah, yang kedua syariat larangan. Ada dua perintah, perintah wajib dan perintah sunnah. Ada dua larangan, larangan haram dan larangan makruh. Jelas sih? Lah, larangan yang paling besar itu bukan larangan berzina, bukan larangan minum khamr, bukan larangan membunuh, bukan larangan berjudi, enggak. Dalam Islam, larangan paling besar adalah larangan berbuat syirik. Makanya barang siapa yang dia mati kok membawa dosa syirik besar dan dia belum bertaubat, maka dia pasti di neraka kekal selama-lamanya. Sebaliknya barang ya sekarang, kalau sekarang Bu, apa lawannya syirik Bu? Tauhid, nggih. Kalau syirik itu larangan terbesar, maka tauhid adalah perintah terbesar. Jadi perintah terbesar bukan sholat, bukan puasa, bukan berbakti kepada orang tua, tapi tauhid. Maka barang siapa yang dia mati membawa tauhid, pasti masuk surga. Tidak ada orang yang bertauhid kekal di neraka. Tak ulangi, tidak ada orang yang bertauhid yang kekal di neraka. Tapi ada orang yang bertauhid masuk neraka. Jadi tauhid itu membebaskan manusia dari kekekalan neraka. Bukan semata-mata membebaskan manusia dari neraka, bukan. Tapi membebaskan manusia dari kekekalan neraka. Karena fakta di lapangan ada orang yang dia bertauhid tapi masuk neraka. Jelas begini? Jadi bedakan antara terbebas dari neraka dengan terbebas dari kekekalan neraka. Beda loh Bu. Jadi tauhid itu membebaskan manusia dari kekekalan neraka, bukan semata-mata membebaskan dari neraka. Boten. Artinya gini, orang yang bertauhid apakah pasti bebas neraka? Belum tentu. Dia bertauhid, gak pernah syirik, gak pernah main jimat, gak pernah ke dukun, gak pernah ke kuburan keramat, tapi utang orang bayar. Nah, misalnya Ibu nggih, ini juga bisa mengancam dia masuk neraka meskipun dia bertauhid. Makanya yang betul, tauhid itu membebaskan seseorang dari kekekalan neraka, bukan semata-mata membebaskan dari neraka. Artinya kalau dia bertauhid tapi dia dengan orang tuanya durhaka, utang orang bayar, okay? Ikut arisan, entok pertama langsung melarikan diri, bilang ini ya terancam masuk neraka. Kata nih Ibu. Sekarang yang ketiga Bu, di antara fakta tentang kesyirikan. Yang ketiga adalah syirik, tak pilihkan nggih. Khawatir waktunya tidak cukup. Tak percepat. Yang ketiga, Allah mensifati orang musyrik
dengan najis. Orang yang berbuat syirik itu disifati Allah dengan najis, Bu. Wongnya najis. Mana dalil? Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 28. At-Taubah 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuuna najasun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu dia najis. Jelas niki dalile najis. Nah, najis itu ada dua nggih. Yang pertama najis secara zat. Jadi orang musyrik itu dikatakan Allah najis dia. Najis ada dua. Yang pertama najis secara zat. Najis secara zat, zatnya najis. Contohnya apa Pak? Nggih, bangkai itu zatnya najis. Bangkai, darah haid, kemudian BAB manusia, kencing manusia, babi, air liur anjing, nggih, darah istihadhah, darah nifas, ini najis secara zat. Yang kedua najis secara maknawi atau najis secara sifat. Dia najis tapi sifatnya. Ini contohnya adalah orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik itu zatnya enggak najis, fisiknya, badannya, tubuhnya enggak najis, tapi dia najisnya itu sifat, akidahnya najis. Jadi yang najis itu akidahnya, ideologinya, keyakinannya kotor najis. Betul Bu? Boleh nggak Bu kita salaman dengan orang-orang kafir? Boleh nggak Bu kita salaman dengan orang-orang kafir? Boleh. Jadi kan punya tamu orang kafir? Boleh. Orang kafir masuk masjid? Boleh. Hujan Mas? Jawab terus. Allahumma shayban nafi'an. Semoga hujannya, semoga Allah memberikan hujan yang berkah, Bu. Amin Ibu. Baik Bu. Tetap fokus Bu. Jadi orang-orang musyrik itu mereka najis, tapi najis secara maknawi, sifatnya, bukan zatnya. Jadi boleh kita bergaul, berteman, bertetangga dengan orang-orang musyrik. Berikutnya Bu, seluruh amal kebaikan orang musyrik hangus. Fakta syirik berikutnya yang kepinten 4 ya, yang keempat, seluruh amal kebajikan orang yang berbuat syirik itu hancur, hangus, lenyap, hilang, musnah. Mana dalil? Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Seandainya kalian berbuat syirik, maka amalan kebaikan kamu hancur, hilang, musnah, resik, hancur, musnah, hilang, lenyap. Maka Bu, kerugian yang paling rugi itu adalah orang yang berbuat syirik. Jadi noda setitik bisa merusak susu segentrong. Contoh Bu, contoh. Si fulan lahir muslim dia. Bertahun-tahun sampai usia 70 tahun dia sholat, puasa, muslim, zakat, haji, umroh terus bertauhid. Umur 71 tahun. Umur 71 tahun, misalkan anaknya ini sakit. Dia punya anak satu-satunya, ganteng, pinter, gagah Bu. Ketika usia dia 71 tahun, anaknya ini sakit. Dia sudah berobat ke sana kemari, ternyata belum sembuh. Akhirnya ada orang yang memberi nasihat, tanda kutip, coba Pak jenengan datang ke rumahnya wong pinter, ngoten Bu. Datang ke rumah wong pinter, padahal jane bodoh Bu, tapi dikatakan pinter nih Bu. Singkat cerita, sampai sana Pak Fulan ini, Pak, kalau jenengan ingin anaknya sembuh, bisa Pak.
Saya sudah 10 kali berhasil menyembuhkan orang yang sakitnya mirip anak bapak. Dia semakin optimis, dia semakin senang Bu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Pak? Syaratnya malam Jumat Kliwon jam 12 malam Bapak nyembelih ayam cemani di perapatan begini Pak. Perapatan mana nih? Romani. Oh iya, di perapatan Romani misalnya Bu. Jam 12 malam nyembeli ayam cemani di perapatan Romani. Nanti darahnya ditadai baskom, lalu ditumpahkan memutari rumah. Kemudian Bu, kepalanya nanti dipendem di perapatan itu, kemudian nanti sisanya dagingnya dimakan. Kemudian Bu, dan ketika menyembeli nyebut nama Mbah Danyang. Jadi Bismi Mbah Danyang. Kemudian Bu, jadi kan Bismillah Bu nggih. Nah, dia nyembelinya Bismi Mbah Danyang. Kemudian dia awalnya ya ragu. Dia tahu ini kesyirikan, tapi demi anak dia mengorbankan akidah. Akhirnya dia melakukan itu Bu, dengan kondisi sadar, tahu hukumnya, tanpa dipaksa, sengaja. Malam Jumat Kliwon jam 12 malam dia nyembeli ayam cemani. Lalu ketika menyembeli Bismi Mbah Danyang. Kemudian kepalanya dipendem di situ, dipersembahkan untuk penunggu atau mungkin danyangan kampung itu misalkan Bu. Jelas Bu? Setelah paginya dia mati Bu. Anaknya sembuh tapi dia mati. Orang seperti ini seluruh amalannya tadi selama 70 tahun bisa hancur, bisa hangus. Sholatnya, puasanya, umrohnya, hajinya, baca Qur'annya, zikirnya, wiridnya, sedekahnya, wakafnya, infaknya bisa hancur gara-gara berbuat syirik satu kali. Inilah bahayanya syirik ibu-ibu. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bu, orang yang berbuat syirik itu dia dalam kondisi pasti merugi. Meskipun dia di dunia mungkin dia dianggap pahlawan manusia, dia dianggap tokoh, dipuja-puja, dimakamkan di taman makam pahlawan, misalnya Bu. Apalagi Bu, ketika mati mungkin bunga duka cita 1 truk, misalnya Bu, yang melayat jenazahnya mungkin 5 juta, 10 juta orang, dia dikenang, dia dipuja-puja. Tapi kalau mati dalam kondisi syirik besar, nol. Seluruh amalannya tidak ada nilainya, nol, hancur lebur. Tempatnya kekal di neraka selama-lamanya. Maka begini sewu, kalau di kampung kita, di kampung jenengan, di perumahan jenengan, di kantor jenengan, di desa jenengan, ada acara, ada ritual, ada budaya, tradisi, adat yang mampu-mampu syirik, cerempet-cerempet syirik, maka tinggalkan sejauh-jauhnya. Tak ulangi Bu, kalau di kampung jenengan, desa jenengan, kantor jenengan, di wilayah jenengan ada acara, tradisi, budaya, adat, kok cerempet-cerempet kesyirikan, mampu-mampu syirik, nyenggol-nyenggol acara kesyirikan, perbuatan syirik, maka tinggalkan sejauh-jauhnya. 1, jangan ikut iuran. 2, jangan ikut tanda tangan. 3, jangan ikut setuju. 4, jangan ikut rapat musyawarah. 5, jangan ikut nonton. Ngoten Bu. Ada orang, aku ora melu larang sajen wingi kok ndas kebo ning parang tritis. Cuman aku mel urunan. Iya nggak boleh seperti itu. Dapat cipratan dosa. Dapat cipratan dosa. Ngoten Bu. Aku nggak ikut acara syirik, cuma nonton sejam tok. Nah, ini nggak boleh Bu. Cuma nonton, cuma hadir, cuma setuju, cuma ikut tanda tangan, tidak.
Ketika onta Nabi Soleh dibunuh, onta Nabi Soleh kan yang membunuh satu orang, Bu. Jadi salah satu mukjizat Nabi Soleh adalah onta, onta betina yang hamil, onta yang keluar dari batu. Onta Nabi Soleh itu yang membunuh satu orang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa'aqaruha, mereka telah membunuh onta itu, mereka. Padahal yang mata ini siji tok. Kenapa, Bu? Karena yang lain ikut hadir, ikut rapat, ikut setuju, ikut iuran, ikut tanda tangan, maka dianggap sama. Ulangi, yang membunuh onta Nabi Soleh satu orang. Tapi di surat Al-Asyams ya, Allah mengatakan fa'aqaruha, mereka telah membunuh onta itu. Mereka. Kok mereka? Karena mereka turut setuju, ikut iuran mungkin, ikut hadir, ikut rapat, ikut mendorong, menyemangati. Contoh-contoh, ada acara LGBT di Jerman misalnya ya, ada acara pawai LGBT. Si Fulan di wong Semarang, dia nggak hadir di Jerman, tapi dia setuju, dia ridho dengan acara LGBT di Jerman, maka Pak, dosanya sama dengan yang hadir di sana, Bu. Jelas sih? Dosanya sama dengan yang hadir di sana. Meskipun dia di rumah di Semarang, tapi dia ridho, dia setuju dengan acara LGBT di Jerman. Sama, kalau di kampung kita ada acara kesyirikan, kita nggak ikut hadir, tapi melok urunan, melok tanda tangan, melok setuju, melu musyawarah, kita dihitung sama. Maka begitu tinggalkan acara kesyirikan sejauh-jauhnya. Ya, diminta iuran jangan dikasih. Kalau iuran kebersihan, keamanan RT, iuran listrik, iuran sampah kita kasih. Tapi kalau untuk acara kesyirikan bilang tidak. Meskipun Pak RT marah. Meskipun sekampung mendiamkan, itu resiko, Bu. Baik, Bu, sekarang berikutnya, Bu. Orang yang berbuat syirik, maka dia kekal di neraka abadi selama-lamanya. Mengerikan ini. Orang yang berbuat syirik, mati kok berbuat syirik, kekal di neraka selama-lamanya. Dalilnya adalah surat Al-Bayyinah ayat 6 yang kita hafal semua. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, terus Bu, khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, kata Allah, sungguh orang-orang kafir. Di sini orang kafir itu ada dua, Bu. Innalladzina kafaru, orang-orang kafir. Yang pertama min ahlil kitab. Orang kafir itu ada dua macam. Yang pertama ahli kitab. Siapa? Nasrani dan Yahudi. Lah sih, malane Nasrani kafir, Yahudi kafir. Yang kedua wal musyrikin, orang-orang musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen, Sinto, ini semuanya musyrik. Tempatnya mereka fi nari jahannam. Tempat mereka di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Dan mereka adalah syarul bariyah, sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek hamba, Bu. Jadi Bu, orang-orang yang berbuat syirik besar itu mereka di neraka bukan 1 juta tahun, di neraka bukan 1 miliar tahun, tapi selama-lamanya. Ya Allah, Bu. Bu, jenengan terjebak, jenengan masuk kamar mandi ternyata terkunci dari luar setengah jam. Pertanyaan, apakah bingung? Pripun? Jenengan terjebak di kamar mandi hotel dewean 1 jam lah. Apakah bingung? Banget, ya, banget.
Ini ada orang terjebak di neraka selamanya. Bayangkan Bu, mengerikan. Lalu agar kita itu takut dengan syirik Bu. Ini Bu, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang takut dengan syirik. Orang yang bodoh, orang yang dungu adalah orang yang dia tidak takut dengan dosa syirik. Ini mengerikan loh. Kekal di neraka selama-lamanya. Urep terus tanpa batas. Mungkin tanpa batas. Kalau 1000 miliar tahun ada batas. 1000 triliun tahun ada batas. Tanpa batas. Agar kita itu semakin takut sama syirik. Orang yang bodoh itu orang yang mengecilkan dosa syirik, menganggap remeh dosa syirik, mengecilkan dosa syirik. Orang yang cerdas itu orang yang dia takut dengan dosa syirik. Bu, dua makhluk termulia mereka takut syirik. Sinten? Dua makhluk termulia, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Mereka ternyata takut syirik. Dilihat tuh. Yang pertama Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari syirik. Bisa dilihat di surat Ibrahim ayat 35. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah yang dijamin masuk surga, masih takut dengan syirik. Yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan doa nggih, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku ketahui, dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku meminta ampun dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Dua manusia yang termulia, mereka senantiasa merengek kepada Allah agar dijauhkan dari syirik. Sekarang Bu, pertanyaan Bu, siapa di antara jenengan yang pernah berdoa agar dijauhkan dari syirik? Angkat tangan. Tak kasih hadiah jempol. Oh pernah jempol Bu? Bagus. Loh, jangan cuman Bu. Lihat Bu, kita ini, halo, pripun? Oh nggih, masyaallah. Kita ini Bu, kenapa kita ini kok tidak, mungkin jarang minta kepada Allah agar dijauhkan dari syirik? Kenapa? Karena kita ini nggak paham syirik, gitu, nggak paham syirik. Akhirnya jarang meminta kepada Allah agar dijauhkan dari dosa syirik. Jadi Bu, kesimpulannya Bu, orang yang dia berbuat syirik diancam, bahkan pasti Bu, pasti nih, tak ulangi. Orang yang berbuat syirik itu pasti di neraka. Boleh kita pastikan. Orang yang membunuh apakah pasti di neraka? Tidak. Orang yang korupsi 1 triliun apakah pasti di neraka? Tidak. Orang yang membunuh 1 juta orang pasti di neraka? Tidak. Orang yang berbuat syirik besar pasti di neraka. Pasti. Sebaik apapun dia. Contoh, ada orang yang baik tapi dia kekal di neraka. Kenapa? Karena syirik. Contohnya seperti Abu Thalib, gimana? Paman Nabi, merawat Nabi, membela Nabi mati-matian, kekal di neraka. Ya ini mungkin ini perkara gaib mungkin. Sebaik Bunda Teresa. Nah, Bunda Teresa kan dikenal orang yang sangat baik, nggih. Dia mengetuk pintu ke pintu, memberi layanan, menyantuni fakir miskin, anak yatim, luar biasa dia. Tapi kalau dia mati dalam kondisi kafir, syirik, nol. Pasti kekal di neraka, pasti. Contoh yang lain, contoh seperti misalkan Mahatma Gandhi, yang konon katanya dikenal orang yang sangat baik.
Di Afrika ada namanya Nelson Mandela, yang konon katanya orang yang baik, katanya nggih. Tapi kalau mereka itu mati dalam kondisi kafir syirik, nol, Bu. Seperti Thomas Alva Edison, penemu lampu, yang sekarang lampu bermanfaat bagi miliaran manusia. Tapi kalau dia mati kafir syirik, pasti kekal di neraka. Ada 3 orang yang pasti kekal di neraka. Sinten? Orang musyrik, 2 orang kafir, 3 orang munafik. 3 ini boleh kita pastikan kekal di neraka. Selain ini nggak boleh. 3 ini boleh kita katakan kekal, pasti kekal di neraka. Maka pun orang yang mengatakan Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran, kiblatku Ka'bah, belum cukup untuk menjadikan dirinya bebas dari neraka. Tak ulangi. Orang yang mengatakan Tuhanku Allah loh, Nabiku Muhammad loh, KTP-ku Islam loh, agamaku Islam, kiblatku Ka'bah, kitabku Al-Quran, belum cukup menjadikan dirinya bebas dari neraka. Kalau dia mati dalam kondisi syirik. Bu, ada Bu makhluk Bu, dia Tuhannya Allah. Kalau dia meminta-minta kepada Allah, dia atas nama Allah, tapi dia kekal di neraka. Sinten? Tuhannya Allah. Kalau dia berdoa minta kepada Allah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, tapi dia kekal di neraka. Sinten? Sinten? Ayo. Iblis. Nah, siapa Bu Tuhannya iblis? Allah, bukan Yesus. Yesus kan baru lahir kemarin. Jelas sih? Jelas begini? Iblis itu Tuhannya Allah, kenal Allah dia. Kalau dia minta-minta kepada Allah, kalau dia sumpah atas nama Allah, fabi izzatika, dengan sifat Allah, tapi tempatnya iblis kekal di neraka. Kenapa? Karena dia tidak bertauhid. Jelas begini? Makanya orang tadi tak sampaikan, orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kiblatku Ka'bah, agamaku Islam, belum cukup Mas menjadikan dia untuk masuk ke surga bebas dari neraka. Berikutnya Bu, syirik itu dosa yang tidak diampuni kecuali kalau dia bertaubat. Setengah menit Bu. An-Nisa 48. Dalilnya adalah An-Nisa 48 Si A mati, si A berzina 1000 kali lalu mati, berarti mati membawa dosa zina 1000. Apakah dia pasti masuk neraka? Belum tentu. Kalau diampuni langsung swarga Bu. Si B membunuh 1 juta orang lalu dia mati, berarti mati membawa dosa membunuh 1 juta orang. Apakah dia pasti di neraka? Belum tentu. Nek diampuni oleh Allah pasti dia langsung masuk surga. Si C dia merampok, dia berzina, dia khamar, dia judi, dia membunuh, dia maling, dia nyolong, dia wedoan, mau kabeh dilakoni Bu. Lah sih, apakah pasti masuk neraka? Belum tentu. Sekarang si X, dia mati dalam kondisi meyakini Allah punya anak namanya Yesus. Jelas sih? Mboten Bu. Apakah dia pasti di neraka? Pasti di neraka. Jelas Bu? Pasti di neraka. Meskipun dia nggak pernah makan babi, dia nggak pernah nyolong, nggak pernah ngapusi, nggak pernah dusta, nggak pernah korupsi, nggak pernah maling, nggak pernah. Dia hanya meyakini Allah punya anak namanya Yesus, tempatnya kekal di neraka selama-lamanya. Maka bungi, dosa itu kecil besar itu terserah Allah, bukan terserah kita. Yang dipikir yo salahnya apa sih Pak? Cuman meyakini Allah punya anak loh. Kan yo orang merugikan negara toh, orang rugikan tonggo toh, itu bungi, nggak peduli. Itu dosa yang sangat berbahaya. Jadi kalau kita dulu pernah berbuat syirik, mungkin kita pernah pakai jimat, mungkin jenengan pernah pergi ke dukun, mungkin jenengan pernah ke kuburan keramat, kuburan sana ngalah berkah kuburan itu, segera bertaubat sebelum kita meninggal dunia.
Berikutnya Bu, di antara fakta tentang syirik, orang yang berbuat syirik haram masuk surga. Mengerikan lagi nih. Haram masuk surga. Ini berarti konsekuensi dari tadi, konsekuensi dari kekal di neraka. Mana dalil? Al-Maidah 72. Kata Ibnu Qayyim, surga itu darut tibi, negeri yang suci, negeri yang bersih. Maka tidak mungkin bisa dimasuki orang-orang yang kotor. Sedangkan orang musyrik itu najis, maka tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga yang suci, Bu. Jelas ya? Keberapa nih? Kedelapan. Syahadatnya batal. Orang yang berbuat syirik maka syahadatnya batal. Syahadat batal otomatis Islamnya batal. Islam batal otomatis imannya batal. Iman batal sama dengan murtad. Murtad sama dengan kafir. Kafir tempatnya di neraka. Jelas nggih? Makanya Bu nun sewu, jenengan kalau punya tetangga kok dia berbuat syirik besar, maka jangan dimakan sembelihannya, haram. Contoh-contoh, jenengan punya tetangga dukun, KTP Islam, nggih. Tapi dia dukun, main dukun dia dukunnya atau dia rajin ke dukun, pasiennya dukun. Kalau dia nyembeli entok, nyembeli sapi, nyembeli wedus, jangan dimakan sembelihannya. Kenapa? Sembelihan orang yang murtad itu haram, bangke najis, tidak boleh dimakan. Ngoten Bu, karena barangkali dia sudah murtad maka sembelihannya haram. Yang keberapa nih Bu? 9 terakhir nggih. Oh belum, yang ke-9. Larangan pertama bagi seorang mukallaf adalah syirik. Waduh, setengah nemi. Larangan pertama bagi mukallaf itu orang yang terbebani syariat. Dia balik, okay, adalah syirik Bu. Dalilnya adalah hadis Mu'ad bin Jabal. Ketika Mu'ad diperintah Nabi untuk dakwah di Yaman, okay. Tapi karena sudah sore nggak tak baca Bu. Yang terakhir Bu, larangan pertama bagi mu'alaf, mukallaf. Larangan pertama bagi mukallaf itu adalah syirik, okay. Yang terakhir, syirik merupakan kezaliman terbesar. Dalilnya adalah surat Luqman ayat 13. Kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha sempurna, disamakan sama keris. Allah disamakan dengan Nyi Roro Kidul, Allah disamakan dengan Nyi Blorong, Allah disamakan dengan Yesus, Allah disamakan dengan api, Allah disamakan dengan Siddhartha Gautama, Allah disamakan dengan keris, Allah disamakan dengan pohon angker, Allah disamakan dengan ake, apa ini Bu? Zolim. Allah disamakan dengan Dewi Lanjar, Allah disamakan dengan Nyi Roro Kidul yang gak bisa apa-apa, yang hina, yang rendah, yang punya aib, yang punya cacat. Apa ini? Kezaliman. Allah yang maha tinggi, maha kuat, maha sempurna, maha kaya, maha disamakan dengan jimat. Tadi Allah bisa, Mas, dia meyakini Allah bisa memberi hujan, pawang hujan juga bisa. Berarti pawang hujan disamakan dengan Allah. Allah bisa memberi anak. Kuburan ini juga bisa memberi anak. Apa ini? Syirik. Allah disamakan dengan kuburan keramat. Allah bisa memberi rizki. Dewi Sri juga bisa. Apa ini? Syirik. Allah disamakan dengan Dewi Sri. Ini namanya kezaliman yang paling zalim Bu. Kejahatan yang paling jahat itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di India orang-orang Hindu nyembah sapi. Berarti Allah disamakan dengan sapi. Innalillah. Lalu ini mohon Bu karena sudah gelap Ibu. Demikian, semoga bermanfaat. Meskipun tidak detail nggak apa-apa, semoga bermanfaat. Bu, mengakhiri kajian kita Bu, saya sampaikan Bu,
Ini mau ketemu sama saya, nggak apa-apa, nggak berulang-ulang nggak apa-apa Bu. Dalam Islam malam 1 Januari itu tidak ada apa-apa, oke? Ada apa-apa itu malam 1 Syawal. Nah, ada apa-apa? Ada apa? Ada takbiran, beli beras, nempur, ngantar beras, zakat fitrah, persiapan sholat Id besok kan. Maka malam 1 Syawal boleh bergadang, boleh lelean, boleh nggak tidur, boleh. Ya sih. Yang kedua, ada apa-apa itu malam 10 Zulhijjah. Ada apa Pak? Ya takbiran, persiapan ngasah-ngasah golo, oke? Buan lubang untuk penyembelian, ngombeni sapi, ngombeni wedhus, ngarit, ramban. Kan mau korban toh, Bu nggih? Maka malam 10 Dzulhijjah boleh tidak tidur, boleh bergadang, boleh lelean. Jelas Bu nggih? Sedangkan malam 1 Januari enggak ada apa-apa. Maka tidak perlu lelean, tidak perlu bergadang, tapi turu gasi. Jelas Bu nggih? Tutup pintu, nanti malam tidur gasi, nggak usah lek-lek. Anu nggak ada apa-apa lu, paham? Yes. Ribon Bu. Jadi nggak usah ke SMA 5, nggak usah keluar rumah kalau nggak ada hajat yang mendesak. Sampun Mas ya? Demikian. Ada pertanyaan buatan? Demi satu nih kamu belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jatuhnya syirik kecil Bu. Syirik itu kalau dibahas nanti lama panjang Bu. Itu kan syirik kan nanti macam-macam, syirik khafi, syirik besar, syirik kecil. Kejatuhan cicak merasa merasa sial, keduten. Itu namanya tatoyur. Tatoyur tiaroh itu jatuhnya syirik kecil Bu, nggak boleh. Ya nggak boleh. Larangan itu tidak ada pengecualian. Ya nggak boleh, kan nggak ada pengecualian toh. Undangan itu harus dihadiri, tapi nggak mutlak Bu. Tidak mutlak. Contoh, jenengan diundang acara walimah pernikahan. Jelas sih? Diundang acara walimah pernikahan oleh kakak jenengan. Maka jenengan boleh tidak hadir dengan beberapa sebab. Satu, di situ ada maksiat. Ternyata mantennya laki-laki pakai kain sutra, jenengan boleh nggak hadir. Boleh nggak hadir. Atau ketika walimah dijamui, jamuannya khomer, daging babi, boleh nggak hadir. Boten Bu. Atau misalkan undangannya luar negeri, luar pulau, jenengan di Semarang, kakak jenengan mantu ning Kalimantan, wajib hadir nggak wajib? Nggak wajib, karena memberatkan. Jelas begini. Jadi menghadiri undangan itu hukum asalnya memang diperintah, tapi tidak mutlak bersyarat. Yang kedua, yang mengundang harus muslim. Itu, apalagi yang mengundang orang kafir nggak wajib. Orang kafir sakit, apakah wajib kita jenguk? Enggak, jelas sih. Jadi menghadiri undangan itu yang wajib itu adalah sesama muslim. Kalau orang kafir mboten. Mboten. Jadi kan pripun? Mukallaf itu cirinya 3. Yang pertama berakal, yang kedua baligh. Baligh itu usia 15 tahun kurang lebih. Yang ketiga adalah sudah sampai dakwah kepada dia. Itu mukallaf Bu. Berarti dia sudah wajib sholat, wajib poso, wajib haji kalau mampu, dan seterusnya. Pun Bu ya, demikian, semoga bermanfaat. Nanti malam tidur gasi, nggak usah keluar rumah. Semoga kita diberi Allah istiqomah sampai kita mati dalam kondisi bertauhid dan jauh dari syirik Bu. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.